Halo, ini saya ada di pertigaan Cikoneng. Nih banyak galian di sini. Pertigaan Cikoneng, Bojong Soang. Sore-sore mau ke Banjaran. Banyak orang yang melarang. Aduh, jangan ke Banjaran sore-sore. Macet. Aduh, jangan sore-sore, malam aja. Lama nyampenya. Ada yang larang kayak gitu. Ya tapi ya kita coba aja. Nih pertigaan Cikoneng ya. Nah kalau ke kanan sana kan Bojong Soang. Sekarang kita ke arah Banjaran. Nah ini di Bojong Soang masih begini nih kondisinya sekarang jam 4:30. Nah ini kalau ke kanan itu ke Dayakolot. Bisa ke Banjaran lewat Dayakolot, tapi kita jangan lewat sana. Kita mau lewat ke sini nih, ke Bale Endah. Nah, jalur Bale Endah ini juga bisa jadi alternatif ketika hujan besar ya. Karena pas hujan besar itu Dayakolot pasti banjir besar. Nah, di sini lewat Bale Endah sama sih banjir, tapi tidak sebesar di Dayakolot. Masih bisa lah dilewatin sama mobil walaupun banjir juga. Terus bisa dilewatin pakai motor, tapi dituntun motornya, tidak dinaikin. Kalau dinaikin mah mati lah. Mati mau motor apa juga yang gede-gede juga. Dah tetap terendam atuh. Nah, ini ada kebanggaan masyarakat Bojong Soang. Nah, nyampe sini mah masih gini ya. Nah, di mana macetnya kalau dari sini ke Banjaran? Coba kita alamin bersama. Silahkan kalau mau ada yang mau ikut, ayo. Kalau belum mau ikut ya nggak apa-apa. Wah, ini perjalanan dari Bojong Soang ke Banjaran. Ya sekarang mah mungkin tidak banyak berarti ya. Saya juga kadang suka ketawa sendiri kalau mikirin. Tapi kalau diputarnya nanti nih 10 tahun lagi, walah, akan tampak perbedaannya. Mungkin 10 tahun lagi angkutannya bukan yang kayak gini lagi. Bis, ini kan ada bis di depan nih. Mungkin nanti mah udah bukan bis lagi, bukan mobil lagi. Ya bisa jadi lebih modern. Kereta cepat atau apa, atau mobil terbang atau apa ya. Bisa juga kembali ke masa lalu. Ke kuda, kerbau. Karena ya siapa tahu terjadi perang dunia keempat. Namanya juga siapa tahu. Ya namanya juga obrolan sopir mah ya, suka kemana aja. Waduh, ada Upin. Kadang suka bingung kalau melihat badut tokoh-tokoh gitu teh. Itu kan diidolakan anak-anak ya. Sekarang idola anak-anaknya ternyata ya mohon maaf gitu, meminta gitu di jalan. Jadi jadi bertolak belakang gitu ya antara hero di dunia anak dan kenyataan yang ada di jalan. Kadang mikirnya tuh jadi bingung gitu lah kalau dipikirin mah. Jadi ya jangan dipikirin, mendingan mikirin mah nanti aja malam makan apa. Nah, ini sudah memasuki wilayah Bale Endah ini. Nah, di sini nih yang banjir teh. Di sini sudah banjir di sini. Nah, nanti yang dalamnya mah di depan. Itu kalau banjir, aduh, merepotkan orang-orang yang kerja ke kota Bandung tapi rumahnya di Bandung Selatan seperti di Ciparai, Banjaran. Wah itu pasti
letih. Apalagi banjirnya teh ya pasti bakal tiap hari itu selama seminggu biasanya itu kalau pas hujan besar tidak bisa dilewati. Mereka akan lewat jalan-jalan tikus ke sawah, ke pinggir sungai lewat jembatan gantung, antri panjang lewat jembatan gantung, bayar lagi. Ya memang seikhlasnya sih. Itu berlangsung lama gitu. Kok bisa hal seperti itu bisa berlangsung lama? Mestinya terjadi satu kali, musim hujan berikutnya sudah tidak ada kejadian antri di jembatan gantung. Caranya gimana? Jembatan gantungnya dibikin banyak, jembatan gantungnya diperbesar. Terus memperbesar jembatan gantungnya, jangan sampai memerlukan waktu 1 tahun. Yang cepat, sebelum musim hujan lagi itu sudah selesai, supaya masyarakat yang kerja dari selatan ke kota itu tidak mengalami kesulitan. Ya minimal lah di jalannya tidak mengalami kesulitan, motor mogok. Mendingan kalau punya uang, kalau tidak punya uang dituntun itu sampai rumah. Kalau punya teman minta bantu direct, kalau tidak, aduh maaf saya terlalu berlebihan. Ganti ah. Nah di sini ada nih tukang kelapa tuh, lumayan lah buat itu mah, buat menghilangkan rasa lelah. Mampir dulu, kelapa dulu 1 atau 2 buah juga nggak apa-apa. Kalau nggak malu mah makan 2. Nah sampai sini di depan tuh ada 3 jalan cabang. Ke kanan itu ke Bale Endah, si pasar Bale Endah. Nah ke kiri itu ke Ciparai. Nah kita karena mau ke Banjaran lurus, harus hati-hati tapi karena ini tidak ada lampu merah tuh, harus hati-hati lah. Tuh harus pelan-pelan aja lah, jangan buru-buru lah, jangan terlalu bernafsu. Nah gini aja pelan-pelan, semuanya pelan-pelan, dari semua arah pelan-pelan. Kan enak hidup kalau saling bergantian, tidak saling menyerobot. Nah kalau ke Banjaran sini bisa lewat kanan juga, lewat kiri juga bisa, nanti muter lagi. Ini kan jalan yang paling cepat. Tuh lumayan lagi agak kosong. Nah nanti kita lihat macetnya di sebelah mana, dan macetnya separah apa kalau sore-sore gini. Ini kan masih dalam masa libur tahun baru. Macet enggak? Kayaknya mah macet itu kalau ada bubaran pabrik. Kalau tidak ada bubaran pabrik, kalau pabriknya libur, kayaknya nggak akan macet mungkin ya. Nah tapi kayaknya pabrik tidak libur. Liburnya cuma tanggal 1 aja kayaknya mah. Wah, nah di sini lurus juga bisa, tapi kita akan belok kiri ke, wah ini tempat ngumpul ini ya, bis ya, bis Bale Endah BEC kalau tidak salah mah. Tuh kan iya bener, yang mau ke BEC Bandung Electronic Center. Ini naiknya dari sini nih kalau mau naik bis dari Bale Endah yang ada Tugu Perjuangan, RSUD Al Ihsan. Wah pelangnya belum diganti ya, nama rumah sakitnya sudah diganti jadi Welas Asih, tapi pelang-pelang penunjuk arahnya belum pada diganti, masih rumah sakit Al Ihsan. Tuh Tugu Perjuangan, huruf-hurufnya pada jatuh tuh.
nggak ada yang ngurus gitu ya. Siapa ya kira-kira yang bertanggung jawab mengurus Tugu itu gitu? Apakah ada petugas khusus gitu di pemerintah? Oh itu hurufnya sampai jatuh-jatuh gitu didiemin gitu. Itu kan Tugu Perjuangan itu teh. Sebagai pengingat kita bahwa dulu itu di sini tempat berkumpulnya para pejuang kita pada saat Bandung Lautan Api. Nah, ini di Bale Endah. Di sini tuh ada gunung, ini gak tahu gunung apa. Bukit ya, bukan gunung. Kalau gunung mah besar. Kalau bukit mah ya kecil. Nah, nanti di Banjaran juga ada tuh namanya Gunung Puntang. Di Banjaran itu lumayan ya buat mendaki, buat camping, buat wisata ke Gunung Puntang kalau di Banjaran. Kita kan mau ke Banjaran nih sekarang. Tapi tidak akan ke Gunung Puntang ya. Kita sampai alun-alun Banjaran yang katanya di sana macet dan banyak pedagang kaki lima di sepanjang jalan alun-alun Banjaran. Ya kita lihat aja ada tukang dagang apa aja itu. Nah, ini ke rumah sakit tadi barusan. Belok kanan ke rumah sakit. Rumah sakit Al Ihsan Welas Asih. Pantesan banyak yang protes ya itu rumah sakit diganti nama karena ya cuma ganti bahasa aja. Al Ihsan bahasa Arab, Welas Asih bahasa Sunda. Ya masalah nomor 2-nya mah itu sih biaya. Harus mengganti plang petunjuk arah yang di jalan-jalan itu tuh banyak. Nggak, bukan cuma di sekitar sini aja, di jalan utama Soekarno-Hatta juga ada. Wah, ada rintikan hujan nih. Satu plang aja nggak mungkin. Biayanya cuma 150.000. Pasti gede lah. Belum lagi nanti kop surat, seragam. Alah, lima wipernya sudah tidak bersih. Harus diganti, harus minta ganti. Nah, ini kita sampai nih di pertigaan Bale Endah. Nah, di depan itu ada jalan, kalau ke kanan itu ke Dayeuhkolot. Nah, kalau ke kiri ke Banjaran. Nah, kita akan ke kiri. Wah, sepertinya macet mulai dari sini nih. Kelihatannya mulai padat nih di sini. Tuh. Juga ada elep juga. Elepnya jurusan Pangalengan. Sama jurusan mana itu? Wah, benar ternyata di sini mulai padat. Terus udah mulai hujan ya. Aduh, kasihan yang pakai motor ini kalau gini tuh juga bingung ya. Antara terus ngebut mengejar waktu atau berhenti dulu. Mau pakai jas hujan tanggung. Si hujannya masih kecil, tidak membuat basah. Nah, nanti mah kalau hujannya sudah mulai besar, jalan pasti agak rada sepi.
Karena yang motor biasanya berhenti dulu. Tidak semua punya jas hujan. Ada juga yang punya jas hujan tapi males make. Takut kecantikan atau ketampanannya tertutupi oleh jas hujan. Takut keindahan tubuhnya tertutupi oleh jas hujan, sehingga males pakai jas hujan. Dia lebih baik berteduh, menunggu hujan berhenti. Nah, yang kayak gitu juga ada. Di sini ternyata nih mulai agak-agak macet. Ini teh di Rencong, nama daerahnya ya. Nama daerahnya Rencong. Mulai tersendat nih. Nah, ini angkot yang depan ini jurusan Banjaran nih. Banjaran mana ya? Banjaran Tegalga kayaknya. Di depan ada Swalayan. Swalayan, Borma, Kebanggaan Masyarakat Rencong, Bale Endah. Tidak terlalu padat segini mah. Tapi nggak tahu nanti di depan ya. Tuh banyak yang jualan kelapa. Sudah mulai banyak yang berhenti di pinggir jalan pakai jas hujan dulu. Ada yang jualan buah naga 10 kilo, 1 kilogram. 10 tahun lagi berapa ya harganya? Tidak macet segini mah. Mana pabrik tuh masih jauh atau enggak? Katanya di pabrik yang macetnya teh. Warung nasi Bu 00. Kok ada Bu 00 sih? Waduh, hujan ternyata ya. Tidak disangka, tidak diduga, tadi di Bojong Soang tidak hujan, sampai kesini hujan. Memang setiap daerah memiliki awan masing-masing. Tuh, aduh kasihan yang ini yang tidak punya jas hujan. Biasanya yang jarang kemana-mana itu teh. Soalnya kalau ya orang yang rutin tiap hari kerja itu pastilah ngusahain punya jas hujan. Ya walaupun ya seharga berapapun. Ada yang 10 ribuan, 15 ribu, 35, 45, 70 sampai ke yang ratusan ribu. Beda-beda lah, tergantung kemampuan masing-masing. Bubur ayam. Sepertinya mulai lapar sih ini teh. Tuh pada berhenti dulu. Pakai jas hujan dulu. 15.000 2 kilo buah naga. Ini Bale Endah. Masih Bale Endah. Nah, di depan kita akan memasuki wilayah Pamengpeuk. Pamengpeuk, tapi bukan Pamengpeuk yang di Garut ya. Pamengpeuk yang di pinggir laut itu bukan. Ada Pamengpeuk di sini juga. Pamengpeuk yang ada di Banjaran. Ada.
Nah, nggak tahu lah kenapa namanya sama. Ya pengen aja mungkin. Tapi daerah ini sudah lama. Pamempek itu kan artinya penutup saluran air kalau bahasa Sundanya. Nah, mungkin daerah ini adalah penutup saluran air mungkin. Di sini kan banyak sungai-sungai. Adalah beberapa sungai di sini teh. Kalau Pamempek yang di Garut, nah itu mah sama, itu juga penutup saluran air. Tujuannya untuk membuat buat apa itu teh ya? Pelabuhan baru. Karena pelabuhan-pelabuhan yang lain sudah dikuasai penjajah. Gitu ceritanya. Nah, kalau yang ini mah Pamempeknya apa sejarahnya orang begitu tahu ya. Mestinya mah sejarah tentang daerah itu ditulis lengkap ya di daerah masing-masing. Tapi kayaknya kita mah bukan yang terlalu menghargai sejarah-sejarah. Jadi ya cuma Pamempek aja, gitu aja. Nah, yang ahli sejarah Pamempek ya bolehlah cerita gimana sebenarnya ini Pamempek itu sejarahnya. Karena tidak akan ada ya di pelajaran SD, SMP, SMA gitu, nggak akan ada. Ya kalau SD mah biasa aja. Pelajarannya itu tentang kemerdekaan gitu aja, tahun 45. SMP juga sama tentang kemerdekaan. SMA juga sama sejarahnya teh, tentang manusia purba sampai kemerdekaan. Nah, dulu zaman saya SD, SMP, SMA itu masih ada pelajaran sejarah tentang manusia purba. Nah, sekarang nggak tahu ya apa sudah dihapus atau gimana gitu. Katanya sekarang tuh sejarah kemerdekaan juga mau ditambahkan atau ada yang dirubah. Di Indonesia tidak dijajah 350 tahun, tapi menjadi ya berapa ya, 30 tahun gitu atau 35 tahun gitu, atau berapa tahun ya, kurang tahu ya, belum ada rilisnya. Dirubah. Ah, ini pabrik nih. Oh, mungkin pabriknya libur atau memang belum keluar nih jam segini. Sekarang jam 5 nih kurang. Nggak libur, kayaknya memang belum keluar pabrik, jadi nggak terlalu macet di sini tuh. Udah mau keluar pabrik, trotoarnya dipakai dagang, orang-orang jalan di jalan raya, angkot pada ngetem menunggu yang masuk penumpang. Macet deh. Padahal itu kan pabrik terbesar ya. Kalau bisa mah angkot bolehin masuk ke dalam halamannya. Jadi ngetemnya di dalam halaman pabrik, tidak mengganggu jalan. Terus yang jualan ya di halamannya aja. Jadi biar nggak memakai trotoar. Jadi nggak macet di sininya. Tapi udah susah sih kalau ke arah sana malah. Nah, kita sebentar lagi mau sampai Banjaran ini ya. Tuh, Bojong Mangu, Bojong Sereh ke kiri. Wah, banyak bojong-bojongan di sini mah ya.
Nggak tahu tuh artinya apa, belum nanyain. Bojong itu apa? Bojong sereh, bojong mangu. Kalau serehnya mah tahu, itu yang tanaman buat bumbu. Manggu juga tahu. Manggu itu apa ya? Manggis gitu kalau tidak salah. Itu lambang kejujuran. Katanya kalau apa itu ya? Apa itu namanya? Kelopak. Kelopak ada 5, berarti dalamnya juga ada 5 gitu. Segini mah tidak macet. Mestinya tadi yang macet tuh yang barusan di depan pabrik Pengtai. Karena belum pulang atau mungkin sebagian ada yang diliburkan. Jadi tidak macet ya. Banjaran, hujan-hujan. Wah, ada yang dagang janur. Dulu mah hiasan yang penganten bukan cuma janur yang digantung di pinggir jalan. Si janurnya itu ada di ruangannya, ruangan pengantinnya. Hiasannya juga janur. Hiasan-hiasan itu banyak yang daun kelapa aja. Bukan cuma menggantung di pinggir jalan, pinggir gang, itu bukan. Dulu mah jadi di pinggir penganten itu ada pohon pisang yang berdirikan, terus ditempel-tempelin janur, belengkung-lengkungin gitu sebagai hiasan. Ada buah-buahan, macem-macem. Sekarang mah sudah nggak zaman. Janur juga cuma buat penanda aja di ujung gang supaya tidak salah belok. Hiasan-hiasannya sudah modern sekarang mah, pakai styrofoam ya, pakai refleks, pakai daun-daun dari plastik lah. Sekarang mah sudah nggak zaman lagi pakai janur. Soalnya pohon kelapanya juga sudah jarang sekarang mah. Mungkin kalau dulu setiap rumah ya punya pohon kelapa, karena ya minimal buat kebutuhan rumah itu sendiri harus mencukupi ya 1-2 pohon kelapa lah. Sekarang mah santan kelapa sudah bisa dibeli di minimarket. Gak perlu nanam kelapa lagi. Kalau gak ada pohon kelapa ya gimana mau ada janur. Akhirnya berubah lagi. Hiasan-hiasan sudah tidak menggunakan janur. Wah, sudah mau sampai ini mah ke Banjaran nih. Nah, di depan, apa ini ada sampah di pinggir jalan gini? Aduh, capek deh. Ada sampah di pinggir jalan raya. Capek ngomongin sampah mah. Karena masalahnya itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ada ambulan, mobil mau kemana? Ada ambulan 2. Ambulan banyak yang sakit berarti ya. Nah, ini di depan ada pertigaan nih, ke kiri itu ke Arjasari, Bukit Pinus, Banjaran. Ke Arjasari itu ke kiri. Nanti tembusnya bisa di Ciparai ini kalau nggak salah.
di depan ada belokan ke kanan, jalan tuh berbelok ke kanan. Nah itu sebagai tanda kita sudah sampai di alun-alun Banjaran, menjelang sampai, sebagai tandanya ya. Nah jadi agak belok gini nih, jadi gampang nandain udah sampai ke Banjaran kalau sudah belok gini. Nah itu tandanya sampai. Nah, tapi ini karena hujan tidak terlalu rame ya. Tapi kalau nggak hujan ini wah banyak motor yang main, yang jajan, yang putar balik, yang mau ngejemput, yang mau pamer motor baru, wah macem-macem aja pokoknya. Banyak gadai sekarang mah, berarti banyak yang butuh uang tapi penghasilannya tidak mencukupi sehingga harus menggadaikan barang-barang berharganya. Ada ambulan di belakang. Di ambulan itu kadang tulisannya terbalik ya, itu bukan sengaja, bukan nggak tahu arah itu memang sengaja dibalikin supaya oleh mobil yang di depannya dilihat dari spion gampang dibaca gitu. Nah ini kita sudah sampai di alun-alun Banjaran tuh, menaranya kelihatan. Di samping memang banyak ini yang jualan nih kanan kiri. Terus ini ada pasar malam juga nih. Oh, ini ada geria atau serba yang nggak punya parkiran juga. Walah, ribet pokoknya di sini tuh. Aduh, di pinggir jalan banyak yang jualan. Dipakai buat jualan, dipakai buat parkir. Ya, pilihan sih. Ya mungkin pilihan dari pemerintah daerah Banjaran ya begini ya, kita hormati aja. Nah udah gitu aja ya, kita sudah sampai Banjaran, sudah melewati alun-alun. Wah ada mau nyebrang nih, aduh bahaya nih, udah mah menggendong, menuntun, harus hati-hati ya. Mendingan itu kayaknya dia mah udah bisa nyebrang nih. Ada juga yang belum bisa nyebrang. Aduh, khawatir lah pokoknya. Tuh. Jangan jadiin parkiran. Nah, ini juga ada pasar. Nih. Pasar yang di atasnya masjid. Terus di depannya terminal. Tapi si angkotnya ini malah di sini nih. Malah ngetemnya di sini di pinggir jalan. Ah, jadi terminal juga tidak berguna, tidak efektif, bukan tidak berguna. Tuh ngetemnya tetap aja di pinggir jalan, tidak di terminal. Ya kalau sekiranya terminal tidak mau pada pakai mah ya nggak usah diadain terminal, itulah ya. Udah aja jadiin tempat jualan yang tadi, atau jadiin tempat parkir kalau nggak mau make mah. Udah gitu aja ya, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih yang udah ikut ya. Yuk turun sampai Banjaran, sampai.